memanjatkan puja dan puji syukur kita, rasa gembira dan senang terus mengucapkan Alhamdulillah, yang mana atas semua rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pula lah, sehingga kita bisa diizinkan dan diperkenankan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak ada niatan perkumpulan ini kecuali hanya saja mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita sabarataan dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang nantinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai untuk terus diperbanyak, terus ditambah kepada penghulu kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah, dari sumber inilah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wastiqbalul qiblati al-Ka'bah. Jadi seyogianya orang yang azan itu selain berdiri, dia menghadap kiblat. Kiblat yang sudah disepakati arahnya memang betul mengarah kepada yang semestinya. Jadi kiblat ini salah satu untuk memastikannya ada alat ukurnya, ini. Bahkan di beberapa langgar dan masjid ada yang sudah bersertifikat, yaitu arah kiblat memang bujur-bujur pas. Kalau kiblat kada pas, pilihannya dua, masjidnya nang dimiringkan atau sajadahnya nang bakalah bemiring. Kalau berisi karamat, ayo miringkan nang masjid. Tapi kalau ada berisi karamat, sajadahnya nang bemiring. Dan ini mungkin biar sudah dua kali hati dan suah tatamui, memang ada masjid yang berbeda antara bangunan awal dengan bangunan yang baru arah kiblatnya. Wallahu a'lam, apakah setiap pergeseran bumi itu akan menggeser arah kiblat? Tapi sejogjanya kita sebagai orang yang beriman harus berijtihad yang sungguh-sungguh, jangan memulai azan atau jangan memulai sholat nantinya kecuali yakin betul bahwa kiblat yang kita tuju itu arahnya adalah ke sana. Waktu azan dan kita misalnya hendak azan, tangan kita berandak di pipi ya, yang telunjuk ini masuk ke dalam telinga sekedar tertutup warna hirangnya. Kalau kau cucuk benar yang abus misalnya, si gancangan saking hendak mengancamnya, lalu dalam benar mencucuk ada pas juga. Dan waktu hendak mengucap Allahu Akbar, di situ ada yang mensunahkan. Di sini khilaf ulama, boleh kita membaca berdahulu si muazzin nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi bagaimana? Jangan nyaring, karena lebihan jumlah ajannya. Emang sekadar kita aja nang mendengar, kita nang tutup telinga, itu nang mendengar. Ya, hanya Allah
lain. Karena segera isa kita. Barisnya yang ulun temukan di kitab itu adalah rawah. Kalau ben sambungnya kan paket sebujurnya Allahu Akbar paket Allahu Akbar, tapi karena disambung Allahu Akbar Allahu Akbar, nah itu jadi fathah. Walaupun ada juga yang pakai dhammah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cuman ulun yang Allahu Akbar Allahu Akbar, kecuali pian paket kada disambung Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, itu berarti nang babakan. Hati pian waktu azan Allahu Akbar itu di situ munculkan jalalullah. Arti dari jalalullah itu memandang akan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi muazzinnya ini berilmu hakikat juga. Jangan suaranya aja. Ilmu hakikat ini nangkaina mencucuk ke dalam hati orang-orang yang mendengar azannya biar. Apa hakikatnya yang dipasang? Bahwa sabarataan halus nang maha besar itu adalah hanya Allah saja. Semakin gancang yakinnya, semakin jadi ajannya itu. Kalau dipikir-pikir Bilal bin Rabah itu ada mungkin kawa mengumpulkan orang, ada mungkin orang bisa sampai menangis-nangis mendengar azan Zidin itu, sedangkan zaman pada waktu itu kada ada mikrofon. Apa kekuatan yang bisa mengiau itu? Karena kan diriwayatkan Bilal kada hakon azan lagi ketika Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat tuh kada mau azan lagi Bilal. Bahkan Sidin berpindah tempat. Siapa nama mengawak akan Bilal ni azan pulang? Yaitu permintaan dari Hasan dan Husain. Artinya cucu Rasulullah. Karena cucu Rasulullah ini meminta hendak mengulang kayak Pak Gerang Bahari, karena azannya sangat membuat berkesan. Lalu Bilal mau azan lagi. Ketika Bilal azan, tumpur langsung. Karena orang tabayang Rasulullah masih hidup. Jangan-jangan Rasulullah sudah hidup. Lalu bukahan ini kadada suara nangka ini yang bisa sangat mempengaruhi, menarik hati kita, kecuali ini hanya Bilal. Jadi Bilal ini kada tergantikan kenangannya tuh. Wan pian mahandak mali kenangan nih nya kayak otomatis tuh. Waktu sekumpul tuh kan ada azannya khusus meninggal sidin abah guru tuh. Ada azan masih muazzinnya karasaan kayak masih hidup sidin. Nah Rasulullah ganas lagi itu perasaan tuh, karena Bilal ini ada muazzin lagi. Tapi Bilal tidak bisa menyelesaikan azannya. Nangis, rabah, dan siup. Kenapa? Kaganangan tabulik pulang kenangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wan muazzin kita nih lah rancak yang muazzin ini nang dilanggar nih nah pastinya meninggal. Karasaan benar tuh.
kada mendoakan supaya lakas Bang. Kayaknya kan panjang umur, panjang leher. Abdul semalam kan Abdul azan panjang bulunya. Nah, jadi nang anu tadi ulun kan maghrib di sini. Sudah salaman mazin teh bisa no. Kalau kada hilap ulun dengar tadi panjang umur aja. Ulun kan menyauti panjang bulu juga. Nyaman kalau kada mendengar ceramah sebelumnya di kota singgung kan. Ini kada jadi ulun lebih aja dari di anak karena nyauti bacanya. Itu hikmah tuh. Bos itu jangan tersinggung ya. Kada tahu kisahnya bisa tersinggung. Nah, jadi hakikatnya pas Allahu Akbar itu haluskan dan hancurkan diri, nampakkan yang besar itu cuma Allah. Ini karena efek bila kita pas sembahyangnya. Jadi di dalam azan kita sudah mencoba untuk menghaluskan masalah, menghaluskan diri, menghaluskan urusan-urusan yang ada di dunia, kecuali yang nampak yang besar yang kuasa itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya nih. Makanya bila azan kita disunatkan untuk mengucap apa yang diucap oleh muazin. Kalau muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang sudah merasa, lalu kita yang mendengar umpat juga berhakikat dia tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi gamat aja kita. Nah, ini kedua aja. Nah, disunatkan kita mengiringi apa yang diucapkan oleh muazin. Berarti bila kita kada mengiringi yang diucapkan muazin, hukumnya adalah makruh. Makruh itu dibenci tapi kada berdosa. Tapi nyamanlah dibenci ialah. Ada nyaman walaupun kada berdosa. Karena apa? Jadi harus, bahkan di dalam kitab dijelaskan, seandainya orang itu masih membaca Quran pas azan, berhentilah membaca Quran, ganti ibadahnya dengan menjawab apa yang dipanggil oleh muazin, mengiringi. Jadi bila ada orang mengaji, masih orang ajan, terus saja mengaji, nah berbunyi aja pulang, berarti kada paham aturan itu ngarannya. Sunnahnya satu, kita mengaji. Yang hari Jumat Bang, orang azan sudah pilih tahiyatul masjid kah atau menjawab azan kah? Menjawab azan. Makanya bila datang talabat Jumat itu berdiri dulu. Orang azan dah, asyhadu an la ilaha illallah, jangan seorang Allahu Akbar, jangan. Berdiri jawab apa yang dipanggil oleh muazin. Jadi muazin Allahu Akbar. Jadi kita jangan sembahyang dulu, berdiri dulu habis lontong, hanya kita menjawab, hanya kita sembahyang. Kalau binian haid Bang, mendengar azan sama jawab juga. Jadi nang aparat lawan langgar itu hendak beramalan sunat nyaman benar. Karena ini 5 waktu pasti mendengar azan, Allah menjawab. Wan jauh Bang, kada bapak jauh, kada kau Bang jauh. Ini azan asli. Untung lain azan HP, lain azan kaset. Angka sebelah HP bunyi juga. Angka sebelah timba ya mana? Neng apa? Tak dua azan kan? Sebelah ajan dua kan. Oke. Sampai kena kasih tahu dia. Jadi bujur itu. Wah di sini nama usah bukti. Maka bulan ini mic-nya ini kayak bersaing nah. 5 butik nah mau ulangi.
nang pian sahuti ambil sahuti, yang mana nang pian anggap hendak sahuti pilih. Ya, jadi nang terakhir itu ada bapak lagi ada di sahuti. Bahkan kalau lagi mengajar misalnya pian jadi guru azan orang satu dulu mengajar ganti dengan menjawab apa yang dijawab oleh imam. Sekalinya azan pulang orang sebelahnya teh jawab itu pulang lah, besok azan maka azannya bergiliran. Nah maka nang cukup tadi ambil sabuting nang pian ambil. Bahkan maaf sekali pas sedang bersetubuh, nah rupanya nih orang nih asik masih ini subuh kan aja orang hanya berparak nih nah habis itu kan ajar kayak apa biar ya lah kan naik gitu nah apakah menjawab sambil itu Allah Akbar jadi jangan dijawab, jangan dilepas taibai ajar lawan itu, jangan menjawab kecuali jawabannya itu bila pas biar tuntung. Jadi tuntung tapi kada jauh tuntungnya pian tuh lawan suara ajan. Bila kada jauh jawab ajannya itu. Jadi jawabnya tuh mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisyadu la ilaha illallah. Begini nih, bisyadu la ilaha illallah. Ya, nih belum menjawab man untuk makan nang sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Bahasa ka pulang aja. Sampai kasih tuh kita pikir membahas makau napasnya pas barang ajan terus. Iya waktu pada si majangan ini cari napas barang ajan gitu. Nah, tapi jangan pas nang jangan beri jawaban. Kalau kayak nang bini ya saya kong menjawab sudah mundur semua jadi atas jangan. Nah, artinya kan apa? Saking pentingnya kita disuruh menjawab ajan, walaupun kada wajib, tapi penting. Kenapa penting? Karena di dalam hadis Rasul, siapa yang menjawab sesuai jawaban yang disampaikan muazzin, kecuali hayal shalah, hayal falah, la haula wala quwata illa billah, lalu membaca doa Allahumma rabbaz zidawati tamah innaka la tukhliful mi'ad, sampai situ halak lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah ini yang dicari supaya berhak baginya dapat syafaatku ya Rasulullah hari kiamat. Nah ini yang sebujurnya tuh karena paham betul syafaat ini dasar bujur kada kawa apa-apa kita itu pang lagi harapan di syafaat. Karena nang modal nang bina pak ibadah ni wan dikoreksi Allah bilang banyak riaknya, jangan-jangan banyak kada ikhlasnya, banyak luputnya masih. Nah jadi syafaat ini andalan kita. Nah supaya dapat itu maka jawablah apa yang disampaikan muazzin, habis itu hanya berdoa. Maka godaannya dinilai bahan utuh bila azan itu hendak berpandiran, khususnya nang hadang di luar. Ini belum masukkan kan? Rasakan aja masing-masing. Rokok belum habis masalahnya. Nah rokok itu belum habis nah cucul. Jadi sampai azan tuh lah terus saja muazzinnya asik kan seorang isa apa rokok. Betul kita tuh habisnya nanti nih. Nah, diskotek kan ya, mau aja nih, pandiran sini-sini, gitu terus saja hutang kan udah dibayar aja. Macam-macam di luar itu asik perbagayaan. Ada ingat lagi, kita jawab ini nih. Ada ingat lagi serius memikirkan ini karena inya masih menganggap bahwa azan itu baru sembahyang juga. Padahal azan ini mukaddimahnya
artinya kita sudah mulai mengarahkan pikiran, mengarahkan badan untuk jangan lagi memikirkan dan mengurusi masalah-masalah dunia. Hendak menghadap Tuhan, misalnya nih. Jadi kalau kita pindah berpikir-pikir nang sholat nih, seakan-akan babahanu jangan-jangan ini sholat kita yang paling akhir. Ini habis isya nih, kita bercita-cita berniat nih udah aku hendak sampai yang isya. Jadi aku menghadangi azan pabila hati itu kepandir itu dan berniat. Lalu pas sampai yang isyanya, jangan-jangan ini sholat isya kunang terakhir lain lebihan. Ada pikiran ini jangan-jangan terakhir, paling kada ini yang hendak terbaik unjuk lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasarius tuh pas habis ma'adzan tuh tasarius. Tapi ada juga orang di masjid berkumpulan pas azan keluaran, bahkan kan bersembahyang. Ini berbahan aja rupanya. Lapah na begawi berbahan di masjid. Datang kaum azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, azan aja. Kan keluaran, itu kan bulik-bulik. Nah, apa kata ulama terhadap orang yang seperti ini? Itulah ciri munafik di sini. Kalau hendak melihat kita munafik, kada munafik itu dirasa kita saat mendengar azan. Karena azan ini kan hubungan lawan sembahyang. Inya orang nang takwa lawan Allah atau munafik, inya pasti kada nyaman mendengar ini. Rasa gelisah, bahkan na'udzubillah, azan ini dikategorikannya mengganggu talinganya. Jadi talinga pun pusing belum dengar azan ini ya. Parah lagi, lebih baik mendengar suara anjing ya, wah, daripada suara anjing. Bah itu habis ya. Suara ini nang ajar ini, nah kalau kita hendak pas mati itu nah, awak kalau bisa asyhadu an la ilaha illallah itu tak ucap, tapi nya kada tak biasa. Nah, bau buik kayak kita berulang. Maka bebahan oleh kita ini udah beristilah nih, nah hendak supaya beristilah menjawab azan nih, tapi kawan mandiri. Pilihannya nih wan kada usahuti nyata singgung. Wan usahuti hilang amalanku, gagal hendak dapat syafaat Rasulullah. Paling aman biar bagaimana dibujuk. Tapi muha. Maksudnya udah di dalam masjid kedai lagi kena anak-anak boleh tuntung ayuha. Tapi ini masalah lingkungan tadi. Nama mandiri ini jaga orangnya pulang. Bisa menampar langsung. Darurat nih jah. Darurat lawan sunat. Oh aku pilih darurat gitu ya. Oh lalu emehiran nih. Bahasa ini nak pulang di azan yang berikutnya. Di rumah biarlah mendengar azan, di kamar ada orangnya mantarnya uti sauti terus potong ya guring nah potong untuk lembaga ulang kayak lagi umur katanya guring. Nah ini masalah. Lalu muazzin asyhadu an la ilaha illallah, itu kan terjemahnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu dalam bahasa Arab dengan anzuru itu lain. Anzuru itu memandang, asyhadu itu menyaksikan. Kalau pian melihat burung tarabang, set ya lewat sekali itu tuh anzuru, melihat gitu aja. Kalau asyhadu itu kayak pian melihat di TV, fokus lama dan lawas. Lalu der guru-guru tuha bahari, apa hukumnya mengucap asyhadu
asyhadu alla ilaha illallah tapi kada melihat lawan Allah. Sini tadi apakah syahadatnya itu asli atau palsu? Mengaku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi kada kau menyaksikan Allahnya. Nah, di sini kemudian dilajari bahwa menyaksikan Allah itu dengan menyaksikan ciptaannya Allah. Jadi kayak pian melihat di Caramen sepeda motor ada lo spion nang dihiga tuh nah. Pian itihi di spion itu ada acil. Nah, pian ma itihi acil kah di spion itu atau ma itihi spion kah? Karena acil ini pinanya bilok-bilok itu nanya rekteknya biasanya lain, bila ke kanan berarti ke kiri kan. Nah, bujur spion nampak di sepeda motor, tapi nang kita target kan nang dibalik dari spion itu. Bujur makhluk Allah itu nampak dari kiri dan kanan, tapi nang kita itihi dibalik dari makhluk itu. Makhluk bukan nang di dalam spion. Spion tetap spion, makhluk tetap makhluk, tetapi di dalam spion kelihatan umbah yang si makhluk. Di dalam makhluk ciptaan Allah kelihatan Allah yang maha bertampai lawan kita. Jadi nampas asyhadu alla ilaha illallah, rasa akan mulai suara kita itu suara tampaian Allah, mulai penglihatan kita terhadap masjid, terhadap apapun yang kita lihat tampaiannya Allah. Maksud tampaian itu mazharnya Allah. Allah tuh bernampak lewat makhluknya. Allah tuh berbukti ada lewat ciptaannya. Jadi talihati ciptaannya, talihati Allahnya. Inilah yang akhirnya syahadatnya bukan syahadat palsu. Ada palsu kita. Maka syahadat palsu itu kada sah jadi saksi. Asyhadu alla ilaha illallah sambil merasa-rasa aku ini menyaksikan Allah lewat mana? Menyaksikan Allah lewat ciptaannya. Nah, gitu. Walaupun orang ini mengikuti mikrofon, pas azan ini nah, kaumnya ini mengikuti mikrofon. Sekalinya mikrofon ini jadi alat ma'rifat pada Allah. Jadi pinandu Allah lewat mikrofon. Allah anak bertampai di situ bahwa mikrofon ini makhluk kok. Aku menghendaki dengan mikrofon bagaimana suara ikan. Awak didengar kemana-mana, lalu di dalam hatinya mendibar, ya Allah, betapa besar dan hebatnya biar menampakkan di dalam mikrofon ini. Nah, jadi pandangannya ada pandangan orang awam sudah muazzin ini wajar orang mendengar karena menggelinduk juga hati. Karena sama-sama yang mengiau ini bukan dirinya lagi, nah azan ini bukan dirinya lagi, Allah seorang nama ngiau, ayo ditanam ke masjid. Nah itu tuh. Jadi bersih dari syirik, bersih dari anak minta puji. Nyoba suara baik muazzin ini itu bisa tasambah suara. Nang kita bidik itu kayak supaya suara kita ini didengar orang baik. Lalu suara bidikannya sedang untungnya asyhadu alla ilaha illallah, seharusnya nang di suara itu wujud dan penampakan daripada Allah yang maha indah. Betul. Jangan. Lain lah. Urang-urang bisa ayat-ayat. Binatang gampang lagi. Kadang dia bisa kalau gue masuk ke situ supaya kita keisi gitu. Nah, ini marasuk-rasuk jadi muntung berucap hati juga bergerak itu nah dua-duanya kita masuk. Nah ini nih. Nah. Kayak apa nampas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kita kada melihat juga. Tapi di situ pengakuannya aku menyaksikan bahwasanya Sidin adalah Rasulullah. Kayak apa pasangan hatinya Dina?
Jadi pas menyambat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kada saksi palsu. Caranya adalah bahwa awal-awal Allah berkehendak maulah penciptaan itu namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Adam ada itu Nur Muhammad nang sidin maulah itu karena cinta aja. Ada di apa-apa karena cinta. Dari ini memancar dan terbentuklah semua makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kali hati mikrofon misalnya, di situ nampak ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu deh. Jadi Allah nampak, Nur Muhammad nampak. Karena kada ada jalan hendak menuju Allah itu kecuali dua cara ini aja. Satu, musyahadah dengan Allah. Yang kedua, musyahadah dengan Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh kandungannya harus dikawali dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang asyhadu alla ilaha illallah ditinggal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kada sah syahadatnya. Syahadat itu harus dua. Abu Sufyan hendak syahadat seperti ngajak karena Rasulullah ini kawan, bukan kawan bahkan musuh beri. Kayak apa? Kita berpikiran bisi kawan atau musuh pian akrab. Habis itu disuruh mengakui bahwa pian ini orang harat. Alih Allah kawan mengakui lagi, tapi Rasulullah ada kawan. Jadi kawan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, sahkah syahadatnya? Kada sah. Harus sampai bertunduk juga kau mengakui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya sampai juga hanya sah. Nah, dua dah rasuk ini udah. Lalu pas hayya 'ala shalah, yuk kita sembayangan, istilahnya itu. Mari kita salat. Kenapa jawabnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya aku ini kada kau sembayang. Masuk kada kau sembahyang itu kada ada kawan daya upaya kecuali pertolongan Allah. Bukan awal sembahyang tuh aku kada hendak sembahyang lain, tapi aku kada kau mengangkat takbir, kada kau menuju langgar, kada kau ke udo, kada kau ke baju kecuali atas pertolongan Allah. Pengakuannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tuh hatinya nang menyertai kita waktu menyambut itu tuh. Supaya dasar bujur mulai kita sembahyang karena itu sudah habis lalu ada daya upaya kita. Nah istilah menghapus karena syirik khafi itu ya di sini nih. Maka nang la haula ini tidak pian rutinakan amalannya 100 pagi 100 siang. Itu salah satu fadilatnya dihapuskan dari kesedihan dalam satu hari itu. Jadi nang pina galau, pina nang ada masalah, ada nyaman, harus hati itu orang ketawaan, seorang pina asap, ada kawan ketawa, asap paling banyak bala di dunia, asap paling gelisah, melihat muhalaki gelisah, padahal salah ada, biar laki muhaku bisa kayak ini mulai beri. Nah inilah haula nih obati 100 kali. Atau sebaliknya hendak kada nyaman terus mungkin apa-apa kada nyaman padahal rumah ada, kendaraan ada, anak ada, laki bini ada, banyu mengalir jalan aja, listrik baik aja di rumah, tapi kenapa jadi gelisah nih kada mau bilang pina kacau bener hidup? Jawabannya la haulanya coba dibanyaki ya. Kenapa jadi bisa sembuh? Karena pengakuan diri nyawan mau mengakui bahwa nang daya kuasa itu cuma Allah, itu nang akan membawa kita supaya bisa selamat di dalam rasa gundah gulana ini. Nah itu tuh hayya 'alal falah. Nah, awak bahagia, ada kawa juga. Jawab aja langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kalau sembahyang subuh ada ngarannya taswib. Apa itu taswib? Yaitu bagi kiawan. Apa nanti kiau? As-salatu khairum minan naum.
tidak ada nama panjang dia minan naum soal sidiknya nang guring naum itu kan wow mem itu ada panjang itu ada dari situ ke alif ada bendera jadi naum itu tumat bila nama panjangnya salahnya as-salatu khairum minan naum guring ya. Salat itu lebih baik daripada guring. Apa jawabannya? Shadaqta wa bararta. Bujur jadi kita. Shadaqta wa bararta. Ada yang tak panjang. Shadaqta wa bararta wa nahnu ala zalika minasyahidin. Memang ya, tapi banyak orang kan tahu ini bacaannya. La haula tahu dah. Karena jarang sampai subuh. Mun sampai subuh nang tiap hari tahunya ini nang duha bakunot. Maksud duha bakunot itu jam 9 mau ada subuh. Kenapa aja kawan? Aku kok udah suka sampai duha bakunot nih. Ada nih khusus kawannya ya khusus. Ini pokoknya makada lah bujurnya. Nah ada sembahyang, nang sudah jam 9 itu nah. Nah kalau rancak kau menjawab shadaqta wa bararta. Nah, bujur. Nah, itu sampai Allahu Akbar ditutup pulang diyakinkan bahwa Allah itu dasar maha besar segalanya punya halus masalah halus kehidupan halus macam-macam la ilaha illallah dihabiskan ada Tuhan kecuali Allah ada nang sugi kecuali Allah ada nang harat kecuali Allah ada nang jaga kecuali Allah ada nang puasa kecuali Allah habis sekalipun nampas la ilaha illallah itu nyaman tuh hati artinya ikutan kita cuma sidin aja sih lalu komat ini dilajui biar jangan kayak azan panjang. Karena orang mengira azan ulang. Jadi dilajui. Bahkan komat ini kada usah nyaring benar mic-nya misalnya tuh sampai kayak azan kada apa-apa. Misalnya mic dalam nih. Kada apa-apa sebujurnya tapi kebiasaan mic dalam itu dianggap kada ada komat pulang jangan juga. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah babahnu ada nang ditambahinya wa bilang nang kayak nang syahadat nang itu nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu salah. Jadi gak ada wa'nya itu tuh. Nang wa' itu nang kita nang syahadat nang pas tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jujur kalau di qomat ada bawa itu. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nah, di sini pulang salah bebanu. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Jadi misalnya hendak batuk tu rajui qad qamatis shalatu qad qamatis shalah atau qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Nah, itu jangan shalatu qad qamatis shalah. Itu dikira orang wakuf di situ semuanya betul soalnya masih sambungannya baru tuntung. Nah, apa jawaban qad qamatis shalatu qad qamatis shalah? Aqamahullah wa adamaha. Aqamahullah wa adamaha. Nah, aqamahullah wa adamaha. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Anjarai lagi masing-masing mengangkat kita tangan berdoa. Doa habis azan. Nah, bolehkah yang azan lawan nang qamat belayan orangnya? Boleh aja. Tapi jangan sampai azan
Itu kedua. Bergantian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya nyauti sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu nang ketiga pulang, empatan pulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nang kayak nang Kira putar-putar. Kalau banyak berseni-seni nih, itu ditakur udah mulai bahari. Saikung aja na azan nang awal sampai akhir. Tapi di dalam sejarah itu Rasulullah tuh menyiapkan muazzin tuh dua ekor. Tapi saikung ini malah membaca sampai akhir. Kadang bergantian di tengah-tengah pun ada. Di zaman Khalifah Utsman tuh 4 malah. Ya, jujur ya kalau ada saikung ya Allah. Di atas di Madinah tuh Sambung. Ya nggak tahu mengancam benar tadi nah. Bulu tuh kayak ini nah dia tuh candel di sini masuk banget. Siup bis belum makan belum makannya. Nah, ganti kayak lagi orang kayak ini ya lah. Nah, itu kita masih nyaman di sini. Ada nang mahwal bila kita azan. Juga biar nang di Palestina itu sama timbang kurang azan penyawaan. Atau di tempat-tempat Eropa itu nah, kurang banyak nang ada hendak suara azan ini menggema. Jadi syukur benar kita dapat makanya. Masuk udah. Masuklah. Ayo, karena orang yang mengacau ajar ada kita berubah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita bertaat, memberikan rahmat kita sebertaat, dan hati kita di lapangan hati nyamankan Allah, sehingga ketika mendengar suara azan hati kita bertambah cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala.